still no word on a cure for the virus. Government officials warn officials have reported that there is no known cure for the virus that has been Apa sih memang? Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam penonton setia YouTube Semarang Pemkot Semarang sih demikian. Foto semua. Ya. Selamat pagi. Nah, Gitu dong, biar semangat. Pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita nggak tahu nih jam berapa. Oh iya. Tapi kan semangat tetap pagi, Semangat pagi, pagi. pagi. Gitu loh. Tentara ya. Otak aku tentara banget loh. Oke, pagi ini kita balik lagi di ngopi ngobrolin pergenrean Indonesia. Salah. Udah bisa kayak Upi lama-lama bu ya. Jadi hari ini ngopi ditemenin sama host cadangannya nih. Tadi karena dua host yang lain yang selalu siap sedia kalau Ucup nggak ada. Ucup sama Gondrong nggak ada, oke ya. Saya selalu bersihin kotoran mereka, misalnya Iya. ngomong nggak jelas. Jadi hari ini kita aman ya? Hari ini aman, aman, agak formal, aman dan sopan. Oke. Seperti biasa saya dan Bro bakal nemenin kalian ngobrol sama tamu kita. Hari ini kita kedatangan siapa nih Han? Nah, mungkin langsung kenalan aja ya mereka Boleh. biar lebih enak. Boleh, silahkan perkenalan. Ini ada sepasang Ini duta lebih kita. copot gak apa kok ini? Iya. Oh, Biar kelihatan. Nah. Kelihatan gantengnya gitu loh. Yang cewek? Nah. Ya, aduh, oke. Kenalan dong. Oke. Halo, perkenalkan saya Ariel Duta Genre Kota Semarang tahun Ariel. 2022. Alhamdulillah saya mendapat amanah menjadi juara saat. Oh, itu lombain tuh. Iya. Oh, Ada pemilihannya gitu. Oh, satunya Halo, saya Cesa Widya Stuti, Duta Genre Kota Semarang tahun 2022. juara satu juga. Meni-meni gitu ya. Oh. Ini jadi Meni ya, antara meni. generasi muda dan generasi tua ya. Bersama Gen Z ya, jauh Kalian banget ya. iya Gen Z atau apa maksudnya? Gen Z. Gen Z, oke. Ini berarti duta genre itu di dinas apa? Di dinas. BKKP. BKKP, dan? Dinasnya di Stel Distel KB. Oh, di Distel Oh, KB. makanya jauh sebelum kita ngebahas jauh, duta genre itu apaan sebenarnya sih? Nah, Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya duta genre itu apaan. Genre, genre, apa sih bacanya? Oke, kalau Duta Genre itu artinya Duta itu sebagai role model. Kalau genre kan generasi berenang. Jadi sebagai role model untuk remaja untuk melakukan perencanaan ke masa depan. Jadi, Oh, genre itu generasi Berencana. berencana. Oh, caca planning. Anak PBK bukan? nanti IO. Terus ngapain? Tugasnya genre itu ngapain duta genre tugasnya? kalau tugasnya sih lebih ke sosialisasi ya. Awal kita bertugas itu sosialisasinya ke lebih anak stunting. Anak? Stunting. Kenapa? Stunting. Karena kan Semarang kan lagi gencar-gencarnya dengan stunting Oh. gitu kan. Sosial duta genre itu biasanya di umur berapa sih? Di anak kuliahan atau anak? 17 sampai sampai 22 22 tahun. sekarang pemilihannya. Cuman Berarti anak-anak sebenarnya kuliahan. SMA juga, SMA. Ada anak SMA umur 22 tahun? 17? Ya pernah tahu sih aku tapi sih. 17. Tunggon dong lah ya, tunggon kampus biasanya. Kalau 17. kalian sendiri umur? Saya 17 tahun. Cesa 18 tahun. Oh, kakak kelas. Sama kan? Kakak kelas ya. Berarti kelas 2? Kelas 3. 3 sekarang. Tiga. Iya. Terus kok apa yang ngemban beban, bukan beban ya, ngemban tugas yang kok saya sendiri sih maksudnya kayak genre generasi berencana tugasnya kayak ngasih sosialisasi kan tentang stunting apalagi kok untuk anak SMA apa abot ben nggak tahu ya kayak iya nggak sih gimana sih? Fokusnya dia. Duta genre itu bukan, oh duta genre berarti duta gitu. No, tapi sebenarnya ya, oh kami remaja yang bisa jadi role model, bener kata Ariel tadi, jadi influencer buat teman-teman remaja di Kota Semarang. Untuk apa? Untuk mereka itu punya perencanaan kehidupan melewati 5 masa transisi remaja. Tahu nggak nih kak? Apa 5 aja nih? masa transisi remaja. Apakah saya melewati semua? Ada yang tak skip Itu ada, kalau CS itu biasanya pakai lagu. Pendidikan, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat,
menerapkan pola hidup sehat. Pendidikan. Jadi melanjutkan pendidikan sekolah, ini mencari pekerjaan, habis itu mulai kehidupan berkeluarga, habis itu menjadi masyarakat yang baik. Terus di dalam 4 itu ya harus menerapkan pola hidup sehat. Gunanya untuk apa? Remaja itu biar terhindar dari triad KRR. Itu ada pernikahan. Triad KR apa tuh? Ya, 3 permasalahan pokok dalam remaja itu ada seks pernikahan dini, sama nafsu. Seks pranikah, Pernikahan dini, nafsa. Mental health issue. Ya depresi itu mental illness itu udah Itu juga masuk dalam pembahasan dia. Biasanya banyak menghindari dari 3 hal itu. Nah biasanya apa sih yang dilakukan dengan menerapkan apa 5 fase ya? 5 transisi remaja itu tadi dari pendidikan. Misal mungkin contoh sosialisasi kalian tuh ngapain dengan menyuarakan pendidikan kan terus bekerja itu apa aja dari sebagai remaja. Sebagai remaja kan awalnya kita sekolah pendidikan dulu kan. Setelah kita pendidikan selesai baru kita ke tahap pekerjaan. Oh iya. Pekerjaan kita sudah matang dan dari finansial ekonomi, fisik, psikologis, emosional itu sudah siap baru kita berkeluarga. Oke. Setelah dari keluarga nih udah punya anak dan lain-lain kita perlunya hidup ke masyarakat karena kan kita manusia tidak hidup individualis ya. Iya, Hidup ke masyarakat setelah itu tempat itu sudah terjalan kita hidup melakukan proses. Jadi mungkin bisa ditambahin nih Kak. Sekolah, kita menjadi remaja di sekolah itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Kita bisa melakukan kegiatan yang positif. Misal nggak cuma belajar, tapi remaja juga perlu meningkatkan yang namanya life skill, keterampilan hidup, karena itu harus balance kan, nggak cuma nilainya tinggi tapi nggak punya akademis tapi nerd gitu. Apa gitu, itu kan Banyak tidak ya. selesai ya gitu. Nah mungkin seperti itu. Terus setelah punya basicnya udah ada nih sekolah, bisa dapat pekerjaan yang mapan. Untuk apa? Biar finansial sukses lah kalau orang sekarang bilang, Financial stable, ya ya. kan. Terus Wow. biar nanti di keluarga kan juga masalah ekonomi juga jadi salah satu faktor yang besar ya dalam perceraian. Nah jadi untuk menghindari yang itu, terus bisa bermasyarakat. Tentu benar tadi kata Arif, nggak bisa hidup sendiri. Mungkin bisa join di PIR tadi, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, biar bisa dapat informasi dan konseling tentang remaja. Karena remaja kan lagi masa labil banget kan. Nah, jelas. Bener nggak? Kalau misalnya lagi Saya sudah melewati beberapa tahun yang lalu. galau gitu, ceritanya ke sosmed yang bisa aja judul nanti bullying. malah dapatnya bullying, judging dari orang-orang yang kayak ih apa sih awal gitu. Itu kan malah jadi aduh, aku harus gimana ya cerita ke siapa gitu. Nah, bisa aja mendingan join ke PIR. Itu akan jauh lebih baik gitu. Dapat informasi PR. yang udah dapat. Oh, ini udah nih dari BKKPN dapat juga ada yang namanya PSKS, teman sebaya, konseling sebaya. Itu bisa buat tempat cerita, buat dapat informasi yang benar. Kalau misalnya di Google kan banyak yang namanya hoax, yang benar kan. Ya yang ada ntar tambah Benar. overthinking Iya. kalau habis googling tuh. Banyak anak muda yang kitabnya itu bukan kitab agama tertentu tapi Google. Banyak banget tuh yang jadi baca. Tapi kayak mereka cerita soal transisi remaja itu ya 5 tahun. Sepertinya yang bisa dilakukan profesional ya kayaknya. Iya benar. Mereka belajar sekolah terus bekerja. Sebab itu dia mah Ayo, berkeluarga. Ya. kan nggak tahu stepnya dari bekerja berkeluarga itu seperti apa. Mantap di sini Tapi nggak tahu benar emang harus tanamin dari kecil. Ya. Emang tanam dari kecil ya kan. Emang dari kecil harus bukan dari kecil dari sedini mungkin ya ditanamin kalau ini stepnya harus gini Yang yang penting benar. planning aja dan nggak loncat habis sekolah langsung berkeluarga gitu kan juga bingung nanti. Oh, anaknya mau dikasih ini apa gitu. Gunanya untuk itu, untuk tujuannya sebenarnya kami untuk menciptakan keluarga sejahtera bahagia gitu. Bentar. Dari remaja ke keluarga mungkin agak jauh ya, tapi kan tujuannya tiap orang tuh pasti nanti berkeluarga. Iya karena apa makanya dari SMA pun udah ditanamin itu loh visinya gitu loh biar ntar Tapi ini buat kalian sebagai Remaja. umur 17 tahun, 18 tahun ngerti that's apa all, gitu ngerti loh ya. apa Menurut kalian ini satu hal yang apa jauh sekali atau buat berat kalian, buat kan? kalian gitu karena anak muda tuh kan kayak umur kalian mungkin ya waktu lagi seneng-seneng Lah, nongkrong nakalnya nongkrong, gitu nongkrong. kan. Kalian udah ke Bali
Biasanya anak SMA itu kalau Oh, iya. ke Bali kan. Iya. Aku saya berangkat ke Bali. Nah, Oh. seperti itu. Iya, Nah, kok kelas 3? karena Covid kan. Oh, Terus iya, itu iya, makan iya. ke berangkat ke Bali. Biasanya SMA tuh Kelas ke 2. Bali. Ah. Udah Sweet Seventeen-an dulu. Iya kan, iya kan? Iya, iya. Iya kan? Kalau kenapa terus kok beban tugas seperti ini loh? Enggak masih tuh Sekarang sih formal. sebenarnya lebih ke awalnya juga mikir gitu waktu gede. Ya buat apa gitu. Tapi kan sekarang bener kalau dipikir secara logis, bener juga setiap insan harus punya perencanaan yang baik untuk masa depannya gitu. Karena segala sesuatu yang terencana itu pasti akan lebih baik, lebih sistematis, lebih jelas tujuannya apa. Terus kita harus melewati apa aja ya untuk mencapai tujuan kita. Karena ketika hidup kita ada goalsnya tuh, jadi kita nggak berjalan tanpa arah gitu. Oh, oke. Hidup yang penuh tujuan dan makna. Jadi mencapai goals. Visioner mengajar anak muda. Ini belum dijelasin ini ya sandungan-sandungan hidup ya. Itu kelihatannya kita harus mendengar dari Anda. Harusnya ada gondrong mau ucup di sini nih. Oh iya. Syarat akan pengalaman ya. Oh. Buat menjadi apa tadi? Terlihat KRS. Itu kayak triad politika ya? Itu triad orang politika terlihat ya? politika beda. Tapi kalian ini nggak sih kayak tetap menjalani Kehidupan kehidupan remaja? Tetap. yo nongkrong, yo Iya. weanan, Masih. yo mager Iya. rebahan gitu. Masih. Masih. Sometimes tetap ada rasa itu. Aduh, pengen deh sehari nggak produktif gitu kan. Tetap ada karena sebenarnya balik lagi sih itu kalau CLST sendiri pasti di tengah kepadatan kegiatan CLST itu pasti CLST meluangkan waktu. Pasti CLST minta ke mentor CLST atau CLST minta ke pihak-pihak yang lagi Oh iya. berhubungan sama CLST bilang Biasanya ngapain? pokoknya 2 minggu kasih aja CLST 1 hari untuk waktu CLST sendiri ya. Oh. Jadi enggak untuk terus tentang diri tentang Tentang menginspirasi orang lain terus. Jadi ada waktu untuk diri kita sendiri juga. hobi. Biasanya ngapain ya kalau misal dapat me time lah ya, me time biasanya. Pacaran juga nggak? Nah, tuh, Enggak ya, SMA lu. Kalau saya CLST sendiri sih enggak ya kan. Oh. Mendingan enggak. Ini waktu sama pacaran tangisan terus. Karena di genre kan ada kan diajarin juga nih tentang pacaran, menghadapi putus pacaran aja dijelasin di buku genre itu. Wow. Oh jadi kayak Biasanya kita pacaran tuh haram nggak aja. dijelasin ya? Bener. Pacaran itu haram nggak dijelasin? Di Al-Quran ya. Dijawab. Kalau Dijawab tentang. kalau di genre itu lebih ada ini Kak, yang harus dihindari dalam pacaran. Oh. Kegiatan atau perilaku yang berisiko dalam pacaran itu ada kan? Singkatannya KNIP. Kissing itu berciuman dengan hasrat seksual. Terus ada necking, mencium di bagian leher. Lalu ada intercourse, itu hubungan suami istri. P-nya apa? P-nya petting. Menggesekkan penis ke vaginnya. Tapi dalam keadaan terbalut pakaian, jadi nggak secara langsung. Jadi Itu yang nggak boleh dalam pacaran. Tapi sebenarnya kalau pacaran sendiri kembali lagi ke masing-masing orang ya. Even tuh ada dari apa nih namanya undang-undang, dari kitab suci yang melarang, tapi kan tiap orang pasti punya hak atas dirinya sendiri kan. Jadi pilihannya mereka silahkan, oke, yang penting tolong dihindari hal ini biar nggak terjadi ini apa namanya hamil before marriage. Oh, Kan? MBA. Hamil tidak diinginkan. Oh. Tapi yang jelas harus apapun keputusannya harus tanggung jawab sama Iya, pasangan tanggung itu gitu ya. Anak muda yang menjawab ini my body, my authority. Oh, nah, gitu. ya gimana tuh? Terus sekarang kan juga banyak tuh anak muda yang terus kayak pengen child free atau apa iya, banyak gitu. ya, banyak juga ya. Itu kan berarti melompati juga kan dari apa 5 tahapan. Terus kalian Berkeluarga. Berkeluarganya berarti dong nanti nyekip yang ya, berbeda. ada juga yang mungkin nggak pengen menikah ada gitu. juga. Pernah ketemu nggak? Sebenarnya banyak Kak. Banyak. Jadi Di seumuran kalian udah ada yang mulai penyuluhan kayak gitu. itu Celeste kan juga sering sharing kan di kelas karena udah pandainya oh kalau misalnya Ginta itu Celeste gitu kan kalau di Oh, sekolah iya. jadi ya sometimes mereka share juga Cek kalau misalnya aku nggak mau punya anak gimana ya kalau aku nggak mau nikah gimana bahkan juga sometimes ada cerita juga Cek kalau aku punya ketertarikan sama yang sesama gitu Oh. sometimes juga ada cerita-cerita kayak gitu yang dimana tentu dari Celeste dari kami Duta Ginta itu bukan yang ya nggak boleh kayak gitu nggak bisa kayak gitu kan tapi kami lebih mengarahkan Pendekatan approach-nya harus oh dari sini. lebih baiknya gini loh gitu
kenapa kok gini, dikasih alasan. Remaja kan lah kenapa kok nggak boleh. Banyakan remaja itu seperti itu sebenarnya. Iya, iya. Harus benar. dikasih alasan dia masuk ke akalnya mereka. Kalau nggak gitu susah mereka untuk menerima. Akhirnya Contoh ya itu, contoh gimana? Contoh ngasih apa penjelasannya ke temanmu sendiri ya kan ya? Jelaskan. misalnya nih, oh aku mau berhubungan seksual sekarang gitu, kan masih di bawah umur. Kalau bisa jangan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengandung nih, remaja itu kan masih perlu gizi untuk pertumbuhan dia sendiri. Ya kan? Ketika dia mengandung, otomatis anak di dalamnya juga butuh gizi dong. Iya. Nah, ketika gizi itu masuk, nggak bisa di remaja doang, dibagi dua kan akhirnya. Nah, anaknya, ya kasihan anaknya. Nanti anaknya kekurangan gizi. Takutnya apa? Takutnya stunting. Gangguan Oh, tubuh. nyambungnya ke sana nanti ya. Stunting itu gangguan tubuh tumbuh pada anak usia di bawah 2 tahun karena kekurangan gizi kronis. Nanti hasilnya apa anaknya? Kognitifnya dia terganggu, terus tubuhnya pendek sampai kecil, sampai Sampai dewasa. gede. Itu pasti lumayan sering kan menemui yang seperti Iya sih, aku tahu juga. itu. Takutnya itu juga anaknya kan nanti mudah sakit, dia nggak bisa apa ya bergaul dengan sesamanya. Tapi memang Kasihan apa ya, juga. keterbukaan informasi gitu ya. Ini sumbernya, jadi kita dapat pandangan dari luar kayak gini yang kemudian membuat anak-anak bahkan di tingkat SMA pun pikirannya udah sejauh Udah itu sejauh ini, Wan. gitu ya. Terus yang tua-tua kayak jangan mas di rumah siapa? Oh keren itu loh, keren. Kalau misal jadi kamu, misal temen bilang dan aku mah hubungan seksual. Mana matang piye? Ya oh sang 20.000 makan apa piye? Iya, dikirain hamil gampang apa gitu ya. Kalau dari Ariel nih, cowok kan biasanya lebih Suka apa nanggung, ya? suka nanggung. Wah, cepul doang. Ini kalau apa, cowok kan biasanya yang apa ya, kesannya lebih nakal gitu kan, lebih penasaran Wah, sama ini. berbagai macam hal gitu. Nah, Lebih explore ya. Pakai bahasa yang positif. kan ada yang tanya harusnya ya, ada yang cowok gimana anak waktu SMA? Enggak, lebih banyak ngabisin waktu perpustakaan soalnya. Jadi aku masih perpus akrab aku. Oh ya, ngapain di perpus? Jaga French. Sambil SMS ya zaman semua. SMS ya. Kalau dari kacamata cowok nih, Kalau dari aku sendiri sih ya pasti juga kayak jelas ya. dari situ. Juga melarang untuk melakukan kegiatan seksualitas, Oh. menikah sama jenis, gitu kan. Juga sekarang kan kita kan banyaknya LGBT yang berpihak. Untuk iya benar. Juga pernah menerima itu. Ada anak yang konseling ke Ariel karena dia menyukai sama jenis. Pasti Ariel tanya dulu latar belakangnya dia apa dulu gitu. Apakah dia dari broken home atau dia kurangnya kasih sayang seorang ayah gitu. Dengan itu kan dapat tercipta oleh anak itu. Oh iya bisa macam-macam backgroundnya Iya. ya, penyebabnya ya. Saya tanya dulu latar belakangmu apa. Ketika dia bertanya broken home, walah kita sama broken home. Jadi sama-sama memahami dunia, sama-sama memahami. Memposisikan di posisi yang sama Iya. gitu ya biar. Jika melakukan pendekatan dulu, nggak mungkin kan kita dia cerita langsung kita ngasih jet gitu kan nggak mungkin. Kita biar kan itu harusnya gini, coba pelan-pelan keluar dari zona itu. Bisa kok kamu keluar, kamu bergaul sama teman-teman yang istilahnya normal gitu. Biar dia memahami oke dan akhirnya dia pun keluar dari sini. Bisa. Sebenarnya untuk apa ya, mencegah menghindari hal seperti itu yang cukup kita lakukan itu sebenarnya jadi teman mereka. Jadi teman mereka jangan langsung kok kan gitu sih, jangan nanti Jangan ini judging berbahaya ya, loh. jangan judging langsung ya. Dan mereka malah yang kayak ih salah aku cerita sama kamu, endingnya takutnya nanti nggak mau terbuka lagi, nanti malah apa-apa disimpan dia sendiri, akhirnya terkumpul nih jadi satu nih. Nah dia akhirnya berontak dengan kenakalan tadi. Tapi sebenarnya sekarang sebutnya itu bukan kenakalan remaja lagi kak, Permasalahan apa? tapi permasalahan remaja. Permasalahan. Permasalahan remaja. Sekarang kan remaja kan nggak nakal lagi ya, kan semuanya remaja itu nakal. Tapi pastinya remaja semuanya kan mempunyai masalah. Oh iya, Karena jadi kan- jangan dicap langsung Nah, nakal kalau gitu ya. Itu kenakalan tuh kayak masalah. negatif gitu. Oh. Kayak punya RT tuh kenapa namanya dia informatika, judulnya angel banget. Iya benar ada tuh. Kenapa kak? Agak beda ini ya. Kan rumah kaca tahu kan rumah kaca gak? Nggak tahu. Aku tuh dulu kan ya aku dulu kontrol. Lupa ketua dulu. Oke,
ini menarik ya ngomongin hal kayak gini tapi sama anak minum dulu muda. nih. Nah, oh iya, ini dia. Daging tok iki bahasane iso No. jauh sekali ya. Biasanya kita nyediain kopi, tapi untuk pola hidup yang lebih sehat, poin kelima. Yuk ini. Kita harus minum air putih. Ini ada air Mudal dari PDAM Kota Semarang, Tirta Mudal, sumber sehat. Nah, ini pas ya, tagline-nya pas ini. Ucup atau berhasil, gonjol atau berhasil mesti. Oh iya. Air muda sumber sehat. Gimana? Boleh. Boleh. Boleh minum-minum. Itu properti tak ntar dibayar ya tapi ya. Enggak. Ini beneran ada di PDAM Kota Semarang. Udah pernah tahu, udah pernah lihat? Sudah pernah lihat. Udah pernah lihat. Udah pernah ngerasain? Ya. Oh. Jadi berat juga nggak sih kalau misalnya tadi kan disebut kalau genre ini jadi role modelnya teman-teman. Kalau role model kan Kalau aku sih ya, Hmm. mungkin beban dia makanya. kan jadi kayak nggak boleh salah gitu. Ya iya nih sih, nggak boleh salah juga jadinya. Kayak abot man, beban itu harus ngesosialisasiin ke teman-teman ya kan. Belum lagi kan misal cowok-cowok nih biasanya ya, misal kamu bilang, misal aku sebagai duta genre, terus ada teman cowok bilang kayak dan aku meh hubungan seksual itu meh. Jangan ngopo tuh sok-sok ya kan pasti banyak tuh teman kayak gitu kan, iya kan. Nah, mana anak-anak mesti tuh rasa-rasakan soalnya, iya kan, iya. Nah, itu kamu ngadepnya ketemu nggak, pernah ketemu nggak? Kalau Sering saya dong. ngadepinnya ya SMA. secara halus. Nah, apalagi SMA. Kalau saya sih lebih ke secara halus ya. Kan kalau kita kasarnya tambah berontak. Iya. Kita beri pengertian bagaimana dampaknya ke depan, bagaimana kesehatan mentalnya kalian. Pasti berikan itu. Kalau dari CLSnya sendiri itu lebih ke kalau kita nggak punya latar belakang alasan kenapa kita mau melakukan itu pasti akan capek sebenarnya. Aduh, ngapain juga ya ngurusin hidup orang lain gitu. Betul. Bener kan? Apalagi remaja kita apa aja ngurusin hidupku sendiri juga belum tentu benar gitu. Iya. Nah, cuman kalau dari CS sendiri karena CS punya latar belakang broken home kan. Yang mana dapat keluarga broken home itu nggak enak. Dari kecil Cesa udah dihadapkan dengan pilihan ikut ayah atau ikut ibu itu ternyata nggak enak. Jadi Cesa benar-benar ingin hal ini tuh udah terjadi sama Cesa aja, jadi mencegah hal itu gitu. Akhirnya ya dimulai dari remaja Cesa campaign ke mereka, nanti tuh gini loh hasilnya tuh nggak enak gini, jadi tolonglah jangan. That's why Cesa mau melakukan ini karena udah Cesa pengen ini stop di Cesa aja, jangan sampai remaja lain ngalamin yang sama juga. Jadi berhenti di kita begitu ya. Karena dia juga bisa memposisikan diri sebagai di tempat yang sama si Kebetulan juga ceritanya. si Cece sama saya itu latar belakangnya juga sama, broken home. Kalian anak-anak yang luar biasa ini membuktikan bahwa berkebun itu Gak berarti ya. satu alasan. Ya mungkin emang lebih berat daripada kita yang mungkin sama orang tuanya ya. Tapi mereka jadi seperti ini. Bisa Latar belakang jangan sampai jadi alasan untuk kita nggak maju, justru jadi ini tuh motivasi untuk kita bisa menginspirasi remaja lain. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kita bakal undang, mereka nggak tahu ya. Nah, undang sekarang enggak. Seneng anak dulanan ya Allah ya. Tapi tadi kan kalian banyak bilang kalau teman-teman banyak yang cerita sama kalian, konseling gitu-gitu. Maksudnya apakah ini salah satu program dari kalian atau ini cuma sebagai temen aja? Karena kadang tuh kan kita istilahnya konseling apa sama siapa itu kan harus sama ahlinya begitu Nah, kan. harus sama yang bersertifikat lah. Gitu. Nah itu kalau dari kalian sendiri ini gimana? Apakah secara personal atau mungkin ada lembaganya atau kalian dididik dari mana untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan remaja cerita-cerita kayak gitu atau seperti itu? Kan Ariel buka ini ternak adik-adikan gitu. Masalah mas, sini cerita sama. Kalau dari saya sih, Banyak. itu kan dari duta genre kan ada enggak. kan ada PIK remaja, ada Remaja. Organ yang tadi dibilang Cece, PIK remaja, pusat informasi dan konseling remaja. Itu apa? Itu konseling. Komunitas atau Komunitas. lembaga? Di dalamnya ada yang namanya PSKS, tadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Kalau misalnya bilang ngapain cerita sama kami yang nggak tersertifikasi, ya kan? Di kami Duta Genre itu udah ada sekolahnya nih kak, PSKS, udah ada menjaga rahasia. Kalian sekolah dulu? Iya, Ada pastinya juga ada pelatihannya. sertifikatnya juga. Ada. Jadi nggak asal Nggak ya asal udah konselor. menerima orang cerita gitu tuh enggak.
nanti ketika oh mungkin kami belum bisa menangani yang paket selevel tinggi itu gitu, misal yang benar-benar bingung, kami akan tanya nih ke yang jadi tadi, oh gimana kalau misalnya aku sampaikan ke kakak yang lebih paham gitu, kamu menerima nggak, mau nggak kalau misalnya gitu kan, jadi penghubung aja juga nggak apa-apa. Itu kayak jadi kayak senior genre juga tahun lalu gitu gitu kakak yang depan bikin. Kan ada di forum genre Kota Semarang gitu. Mungkin kalau misalnya mau cek informasi lebih lanjutnya bisa dicek di @forgen_Semarang. Nah itu gimana nih? @forgen_Semarang Forgen. atau ya Forgen, atau bisa juga ke @celeste_bdst_. Nah tuh bisa tuh. Ariel? Kalau Ariel, Arielo, ya. Oke. Iya. Ini capek deh. Capek liat mau. Oke. Berarti kalian nyimpen banyak rahasia orang-orang loh. Banyak. Ya. Twitter, kalian punya Twitter nggak? Kalian bukan akun Nabi Turah kan dia? Enggak. Dia nggak bisa punya Twitter, di sana di Twitter loh. Sebuah utas. Iya kan? Rahasia orang-orang. Nah, apa nggak lebih berat? Apa nggak lebih beban buat kalian? Mereka kayak udah punya tugas buat sosialisasiin, terus kalian juga harus Menjaga rahasia orang. menjaga rahasia, terus nanggepin cerita orang yang macam-macam kan, yang teman-teman sebaya kalian lah. Kalian punya kehidupan nggak sih? Punya. Nah, maksudnya kayak hidup kalian cuma buat orang lain jadinya gitu loh. Punya kehidupan sendiri pasti. Tadi yang saya bilang, jangan sampai lupakan untuk waktu untuk dirimu sendiri. Dan aku apa yang kamu suka, kembangin keterampilanmu juga di sela-sela. Misalnya Cesa juga masih workout, masih Cesa pengen kalau pengen refresh, Cesa ngelukis, Cesa pengen nulis. Oh, punya hobi. Ya, biar masih melakukan kegiatan remaja. Apa hobinya apa? Kalau Ariel itu Masih main motor, masih main motor. enggak. Kalau Ariel capek ya bad mood lah biasa aja. Iya, remaja bad mood ya. Mood swing. Sampai Yes. tua-tua banyak. Saya itu lakukan masak ke dapur. Oh, suka masak ya. Pasti bikin makanan kan juga makan gitu kan kita kenyang, bikin mood kita balik gitu loh kalau habis gitu. Kayaknya enak bikin dia sebel ya, langsung dimasakin. Gampang banget ya. Masih banyak. Mereka punya channel-channel untuk menyalurkan Menyalurkan, kayak misal ke hal-hal positif. dia punya apa? Manajemen emosi yang baik. Nah, Ya kan daripada kita emosi yang enggak guna, enggak akhirnya negatif, ya lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Kayak dia masak sambil adegan ini bisa dilakukan profesional. Sekali lagi ya, adegan ini hanya bisa dilakukan profesional. kalian ada tahapannya nggak sih untuk bisa sampai kayak gitu? Saya juga pernah di fase yang down banget juga pernah dong, masih dong sampai bisa apa sih yang bikin kalian kan waktu kalian down kan aku kudu berguna buat orang lain. Pasti ada dong di fase itu. Nah itu trigger apa yang bikin kalian akhirnya mau berdiri di situ, bukan terus kayak berlarut sama kesedihan kalian atau berlarut sama masalah kalian itu. Kalau dari saya sih pasti saya selalu lihat ke bawah saya. Saya masih bisa pakai baju, saya masih bisa makan, saya masih bisa kehidupan, tapi banyaklah masih di bawah saya seperti yang Tidak seberuntung kamu gitu ya. ya kan. Saya pasti ngeliat sini, walah ini kasihan juga ya. Kalau saya begini terus, saya nggak ada selesainya, saya cuma stuck di sini. Terus mindset saya juga saya rubah. Ayo jangan kayak gini terus. Pasti kamu bisa melewati hal ini dan bisa. Dan nyatanya pun saya juga bisa begini sampai sekarang. Banyak permasalahan apalagi kan anak broken home ya. Banyak masalah yang datang, banyak yang datang gitu kan. Sampai saya pernah itu diejek sama teman saya gini, bapak ngemis 2. Wah, kan sakit banget. Bapak ngemis 2. Kan saya kan 2. Oke. Bapak ngemis 2 terus dijudge. Kamu kan anak miskin apa mampu kayak gitu. Pernah dijudge juga. Ya, saya buktikan dengan keterampilan saya, dengan hal positif saya, nyatanya saya masih sekarang. Luar biasa. Ini harusnya ada suara piano. Langsung ya di hitam putih ya. Ya Allah ya. Mampu nih bos. Jepang lah mesti itu ya. Kalau kayak gitu dia tetap ngejudge saya terus. Dan nyatanya dia juga akan terdiam, nggak ngejudge saya. Tapi jadi teman nggak apa terus dia musuh? Ya saya nggak mau ya musuh. Aslinya tambah teman katanya bisa tambah panjang umur. Ya,
menjalin silaturahmi, jadi jangan terus musuhan Iya, gitu ya. Tapi selektif ya, soalnya banyak teman ada yang sok atau teman lama nggak kontak, dan kabarnya gimana, sehat banyak duit pasti. Itu nanti di tahap kehidupan kalian selanjutnya akan menemui pasti seperti itu. menemui, jelas. Oke. Kalau saya sendiri, Patrick, pernah di fase down juga? Itu pernah, apalagi perempuan Mm-mm. insecurities-nya gede banget kan, ketika aduh Overthinking. ke atas gitu. Cuma apa yang pernah bikin kamu Shutdown itu. insecure atau Sedang itu waktu CC gak bisa sama kayak teman-teman CC, misalnya dalam akademis nih, oh CC kok kurang ya di MTK gitu ya, terus CC paham kalau oh tiap remaja punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi yang perlu CC ketahui adalah oh Tensimu di mana? potensiku di mana, aku harus kenal sama diri aku dulu nih sebelum apapun yang akan terjadi sama aku. Dan CC itu selalu yang berpikiran kalau oh kehidupan tuh roda yang berputar, CC nggak akan selalu berada di sini terus, CC akan ada fasenya CC naik kok, it's okay C, nggak harus kamu jadi di atas terus, it's okay kamu di bawah, it's okay, nggak apa-apa, itu adalah hal yang normal, itu nggak apa-apa. Yang perlu temen kok. betul. Karena kan sekarang kan banyak banget yang namanya FOMO kan, Wah, takut ketinggalan iya, benar. teman-teman tuh insecure kan lebih tinggi kan ya, takut aduh kok temen-temenku lebih hits ya main token lebih gitu-gitu loh gitu, aku enggak gitu kan, takut banget, ih kok bajunya bisa pakai yang begitu, kok aku nggak bisa, akhirnya takut ketinggalan apa-apa, jadi Tebel. Iya. Padahal nggak semuanya itu tuh positif gitu loh. Yang penting tuh kuncinya buat remaja adalah cintai dirimu dan kenali dirimu. Karena kalau nggak gitu, kamu akan kebingungan sendiri ngikutin sekitarmu. Ya, betul. Nggak sampai ke bawah arus gitu Sama ya. sama lu gitu ya. Benar. Kaget aku. Kan kira cuman harus mencintai usus. Iya. Aduh, apa ya? Ketemu mereka tuh kayak berasa ya kita ngulang masa remaja menjadi lebih wise, tapi sebenarnya hal-hal ini kalau aku ngeliat mereka ya, ini semua anak muda tuh bisa menerapkan hal kayak gitu. Barangkali Harusnya. mereka cuma lebih terstruktur aja gitu. Tapi kan ya banyak juga mungkin Anda fokusnya di paskibra gitu kan, waktu Tadinya, zaman sekolah. ya. Sebelum berubah menjadi Tongkrongan di bank cek belakang sini kan. Masalah seperti Anda, siswa yang masih potensi ya kan. Lakukan hal positif, bener apa sensitif, gali potensimu di mana, Potensinya. dan kalau lagi ada di fase bawah itu udah itu wajar. Nggak perlu apa kayak nyalain diri sendiri mungkin ya, malah semakin tambah temu. Ini kalian ada yang mau tanya nggak nih? Ini coba anak-anak muda yang hidupnya penuh kegalauan. Fase berapa? Semester 5. Kita Enggak, fase berapa nih tadi? Udah pernah di ghosting? Udah. Ya. apa nih kebetulan? Ini ada di berbobot nih. Ada yang mau tanya nggak? Aku boleh nanya? Boleh. Apa tuh? Kan kalian tuh banyak banget nerima kayak cerita orang, terus kasih masukan juga ke orang-orang. Nah pernah nggak sih kalian tuh lagi bad mood gitu? Kan kalau nanggepin orang kan harus kayak good mood. Profesional gitu. ya. Bagus lah. Terus gimana sih cara kalian tuh biar kayak tetap profesional dan ngasihnya tuh baik gitu loh. Kan itu kan susah banget buat ngatasin mood sendiri gitu. Betul. Pertanyaan dari Safitri di Majalengka ya. Jadi gimana? Pernah nggak tapi ada momen dimana kamu lagi diajaki apa, ada orang yang butuh konsulmu, tapi kamu lagi Bad not mood. in good mood. Kalau dari Pernah? saya sih, pernah. Kalau dari saya sendiri sih, ya saya kebelah ini kan tugas saya. Maksudnya tanggung jawab lah. Terus kalau saya cara balikin mood dengan cepat itu, ya mungkin saya makan dulu. Tetap ya, baiknya tadi ya makan ya. Betul. Makan dulu. Iya mah gampang, boosternya tinggal makan Ya, aja. Makan dulu gitu kan. Makanya sambil gini-gini nggak? Enggak. Makan biasa aja. Iya. Makan dulu. Setelah itu kalau emang benar-benar udah siap, ya udah aja. Makanya mukbang kan yang gede banget tapi. Bentar mood langsung balik makan campur aja ya. Oke. Enak. Kalau challenge itu challenge? sih balikinnya ngedance sih. Wih, Saya suka dance juga. ngedance. Iya, suka ngedance. jadi kok tiba-tiba ngeliat kamu nari-nari gitu kayaknya cewek banget kecap. Iya. Mari, jadi masalah. Juga oke kan, ngedance bisa refresh, bisa jadi olahraga juga gitu. Nanti ketika udah oke udah balik, ya udah ditanggapi lagi. Ini ada yang mau konsultasi sama Anda? Gimana?
Halo? Ini mata tak malah nih loh. Tapi kondisi ini loh, tapi memang harus profesi apa? Mereka sendiri punya manajemen. Tadi aku bilang punya manajemen emosi sendiri kan. Nah kamu kalau misalnya katakan aku mau konsul hari ini nih, kamu lagi gak mood nih, lagi gak Lagi oke. PMS. Lagi PMS tuh apa lagi tambahan itu kan kalau cewek. Oh. Konon katanya kalau lagi PMS kan emang gitu. Aduh, iya. pernah tapi Pernah. langsung buat cakar. Iya juga. Karena kan tadi balik lagi kenali dirimu. Ketika kamu udah tahu dirimu gimana, kamu akan bisa memanage dirimu sendiri itu gimana. Kamu harus gimana memposisikan diri kamu. Nah, CC tipe orang yang gimana pun keadaan CC, ketika CC ada di depan orang, ya CC harus bisa oke, ini CC yang kuat, seorang remaja yang ceria, yang akan mendengarkan kamu gitu. Wow, ya ini namanya profesionalitas ya, walaupun ini hanya bisa dilakukan oleh Profesional. Kamu kan tapi ada jamnya nggak sih, maksudnya kayak hari jam available? konsul. Ya kan, kalau enggak Bukan di capek dong. open 18.00 sampai jam 22 aja. Karena basicnya bukan psikiater atau psikolog ya Pak. Jadi ya kapanpun, karena kami kan PSKS itu teman sebaya kami sebutnya. Jadi ya selainnya teman aja, ibu tuh ya langsung, hey C, mau cerita dong gitu. Enak ya, hai C, mau cerita dong. Gitu. Aku pernah ngalami di masa-masa kalau zaman SMA. Mas mau cerita. Jadi tuh Hati yang harus dijaga. saya tuh pernah Kak, ini dapat jam 5 pagi, bener-bener jam 5 pagi. Hai Kak, aku Mau sedih. cerita. Iya, langsung gitu. Ban subuhan deh, kan nangis mesti. Ya, langsung Kronologis mesti ngono. cerita. Iya. Jadi udah banget tuh bener-bener langsung. Oke, cuci muka langsung. Oke. Itu lewat apa konsolnya? Cek. DM Instagram. Oh, DM keren. Instagram. DM Instagram. Cuma kan zoom kali. Google ternyata. Ya udah aja saya gimana mau didengerin apa, mau cerita chat atau mau video call atau mau call, kamu nyamannya gimana? Ya udah menyesuaikan dianya aja. Bener-bener jam 5 pagi baru ping gitu. Jadi ya udah, ketika CC bisa, ya CC akan meluangkan waktu. Oh gitu. Kalau misalnya nggak bisa, nolaknya harus juga. Bukan menolak sih Kak, lebih ke Pending. menganjurkan ke yang lain. Sama ini Sama dulu. jadi Aku pemimpin lagi ada acara kan, nih gitu. iya. Atau ya kalau misalnya dia benar-benar urgent harus sama, harus saat itu juga, ya sudah CC akan meluangkan waktu. Ini Nggak kan bisa di-dispo. dispo aja. Ini kan bahaya ya. Oh. Pernah ini nggak sih cuman menerima yang segender atau lintas gender atau kan buat sesi ini? Ada yang jalan pagi mau, Cek, aku mau cerita, gimana mau video call atau mau telepon gimana? Gimana aja yuk lah. Nih apalagi si Ariel, Ah, nih. cowok gitu kan, biasanya cewek, Dia nggak ngebuka video call sama telepon, cuma ketemu doang dia ngopi. Sambil ngopi ya. cowok gitu kan, ada cewek lagi sedih, ada yang mau dengerin gitu, tiba-tiba baper gitu kan, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Aja. Kado nyaman. Cuman Pengalaman dia. Aris sendiri sih kayak cuma baper sebatas ini aja, dengan kayak nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi gitu kan. Kamunya atau sananya? Sayanya. Oh, sananya. Kalau sananya ceweknya yang berekspektasi. Biasanya gitu ya. Kalau saya sih lebih ke ini cuma sebatas counseling aja, jadi jangan bawa perasaan, jangan bawa. Ini bilang kita mah cowok bisa cool, enggak udah cukup segini aja. Kita profesional aja gitu. Iya. Cowok bisa profesional gitu emang. Makanya bisa kan makanya dibilang buka ternak ini enggak ada gitu. Pesan cewek. HP ini kan madrasah loh. Madrasah Iya. perempuan, ya. Pada curhat kan, curhat kan. Tapi rata-rata sih by WA, kalau nggak pas waktu Ariel live Instagram gitu kan. Oh, kamu jual Ariel? Live Instagram sih lebih ke teman-teman dulu sukanya tuh kayak Komen-komen. NP, nice try kan. Hah? Apa tuh? Setelah Converse dia nggak jadi pacaran gitu. Gitu Itu lah, nice gitu lah. try. Iya, nice Hari ini aku try. baru tahu. Kelihatan sekali ya kalau muda lagi. Galau gitu cerita ke live Instagramnya. Ya ini bisa Cerita melalui chat gitu. dia chat. DM. Tapi pakai Instagram apa? Second Pakai account. second account biasanya orang-orang ini. First. Oh, first kami main account-nya.
Jadi langsung cerita gitu. cerita. Oh, terus Kalau enggak biasanya dia typing di live Instagram. Ya, Arin nggak berani buka type-nya dia, tapi Arin memberikan motivasi aja. Oh. Kalau di live Instagram. Tapi kalau di chat kan pastinya Arin tanya dulu nih latar belakangnya apa. Terus melakukan pendekatan dulu, nggak mungkin Arin menerima konselor tiba-tiba Arin kayak sok tahu gini. Nggak mungkin kan, pasti ada fase-fase di mana kita harus mendekati dulu lebih dalam. Kalau sudah tahu gimana dia, ya itu baru memberikan arahan. Balik lagi tadi sih, jadi teman. Ini jadi teman, jangan menggurui ya, karena kan teman sebaya, ya udah teman sebaya. tapi bener loh, aku dulu zaman SMA tuh mengalami fase seperti itu, kayak pengen cerita ke temen tapi kayaknya Takut kalau nggak ada, sendiri ya. mungkin nggak ada yang paham gitu kan. Oh, belum pernah lewat itu ya? Bisa Cerita ke menjadi guru bapak-bapak kayaknya mungkin juga Malu. apa ya, Biasa kan mikirnya. orang tua kan mungkin nggak paham pandangan Iya. anak muda gitu ya. Ini benar-benar membantu loh ketika anak muda punya teman seumuran Yang yang bisa ada buat saling sharing. sharing dan bisa menjaga rahasia juga kan. Tuh. Nggak gibah satu sama lain. Nah itu. Ini nggak sih bisa anonim nggak sih? Bisa katakanlah ada yang nge-DM kalian nih, tapi dia pakai Twitter account. Pakai Twitter confess. Bisa nggak sih kayak misal kak aku mau konsul dong gitu, boleh nggak sih kalau anonim gitu? Kalau dari saya sih boleh. Oh, Tapi kan boleh. nggak tahu umurnya Pernah, berapa pernah. gitu. Oke. Itu Tanyain. kita tanya dulu, melakukan pendekatan dulu. Nggak mungkin kan kita langsung tanya, kamu umurnya berapa, namanya siapa, kan pakai teman kita nggak tahu ya. Pasti saya juga bilang ini rahasia kok, cuma kita aja yang tahu. Kalau misalnya Tapi di screen. emang nggak mau ngasih Setelah- tahu juga is okay. Biasanya kan, Oh. iya, biasanya dari kita konselor maupun konselor, chat itu dihapus semua. Jadi clear. Oh. Nggak ada cicit digital. Profesionalitasnya gitu, iya. Supervisi. Mungkin ini sih kan apa coming soon, bentar lagi kita akan rilis Apa? Aplikasi. namanya Relation. Itu buat pemetaan life skill satu kota Semarang. Itu Wow. nggak cuman buat pemetaan life skill, tapi di situ tadi ada buat konselingnya konseling. yang bisa anonim juga. Nanti bakal mereka bisa pilih mau konseling sama siapa. Itu nanti udah tersertifikasi semua. Bahasanya kan tadi tersertifikasi semua. Itu Relation. pemetaan tuh gimana maksudnya? Relation. Jadi nanti sistemnya itu ada tempat exercise yang cocok buat kalian itu di mana. Terus nanti Oh, juga ada selfie. quiz. Ora. Ada quizzes yang buat sekarang kan remaja banyak yang aku kok suka nari tapi aku juga suka nyanyi, aku suka mendongeng, suka semuanya gitu kan. Lebih fokus kemana ya, enaknya dikembangin kemana. Nah itu di situ bakalan ada tesnya. Kayak Untuk INTJ, menentukan NTJ. Oh, NFC, MBTI itu sebut sama itu. Ya. kayak quizzes gitu loh. Quizzes. Ya, gitu. Nanti mereka bisa pilih, nanti ada hasilnya. Nanti bisa menuju ke exercise yang tepat yang mana, yang terdekat yang mana, harganya berapa dan lain sebagainya. Oh, dari Wow. Nah, nanti di situ juga ada tentang genre, materi tentang genre, tentang substansi, nanti juga apa yang lagi berkembang di remaja, kayak insecurities, kayak people pleaser, kayak gitu-gitu nanti kita up di sana. Terus nanti juga ada tentang pola hidup sehat, makanan yang sehat buatnya gimana ya? Nanti isinya Ariel semua, dari resep-resep Ariel kali ya. Waktu Wow. Ariel lagi bad loh. Luar biasa. Ya, kalau gitu. Aku yang langsung bayangin kayaknya nanti bisa langsung tak bekali kalau kayak gini pakai aplikasi Relation. Oh, mungkin bakal salah sama SF kan gak sih kan? Sama kayak SF kan, sama kayak Quora gak sih? Fungsinya gitu, anonim gitu, anonim tapi curhat itu Anonim, kan? iya. Kayak Quora itu kayak. Sorry, ASFM dong ya? Anonymous. Quora. Ya, ASFM. ASFM dong ya? SFM Yang anonimus yang Asmi di story Instagram itu. Ah. Si sgl.link. SGL. Iya masih lagi booming kan. Oh, iya. Gitu kan? Iya. Orang kan punya cerita masalahnya tapi nggak tahu kemana atau nggak pengen orang tahu sebenarnya itu cerita siapa kan banyak kan yang itu kan. Keren ya kalian bikin kayak gitu. Gimana tuh ceritanya bisa bikin kayak gitu? Apakah ini salah satu project dari genre atau ini proper kali ya? Quora toh sama ada properti, Atau gimana? Sebenarnya karena kami sendiri ingin berkontribusi untuk remaja ya kak, basic lah. Karena kami apa ya jadi role model untuk remaja, jadi kami pengen punya kontribusi lebih untuk remaja Kota Semarang. Yang kami tahu kebingungan remaja itu di mana, salah satunya di situ. Jadi kami menyiapkan itu dan juga untuk persiapan kami juga ke Jawa Tengah bulan Maret nanti, mungkin bisa mohon dukungannya. Oh iya tuh. Ketik Boleh, kan? boleh,
boleh. Spasi Tuh. kirim. Mungkin Boleh. bisa Silahkan, gimana caranya? buat info-info update tentang kami, mungkin bisa dicek di Instagram kami atau di Instagramnya @forgen_semarang. Itu teman-teman. Siapa Ki? 10 menit atau 10 menit. Ora usah diomongke. Ini sih. Ini dulu. Tadi buat lomba lagi tadi. Iya. Iya. Jawa Tengah. Tugasnya beda gak sih? Apa sama? Mungkin Cuma cakupannya aja yang beda. cakupannya aja. Untuk tugasnya sama, Sama. tetap jadi role model, Iya. tetap jadi influencer untuk remaja. Jadi itu ngedukasi orang-orang di Jepung mungkin gitu kan. Itu Jawa Tengah Iya, Bos. betul. Yang di mana di Di Wonogiri atau Blitar. apa? Nanti kalian tambah pusing loh. Itu Tambah capek enggak loh. dengan apa 5 transisi remaja tadi pertama pendidikan itu mengganggu waktu kalian sekolah enggak? Oh. Nah, tuh kan kayaknya sibuk banget ini kan waktunya kan. Kalian ada ujian nasional nggak? Anu, Enggak ada Kak. Enggak ada, Tapi kalau Oh, enggak nggak ada, enggak ada. Adanya Terus? cuma UAS Ujian. terus ujian praktik. Ya. Kan nanti kalian mau masuk kuliah. Iya. Nanti nggak keganggu. Lu gimana? Sekarang nggak ada ujian nasional ya? Nggak Oh, ada. nggak tahu. ada. Wah, enggak ada. gimana nih bener-bener kunci jawaban? Apakah mereka masih bisa hidup? Omsetnya berkurang. Bisa jalan kurang tiap tahun. Gimana Kalau tuh? dari saya sih alhamdulillahnya dari pihak BK dan pihak kepala sekolah itu selalu Support. Selalu setiap ada kegiatan, kalau misalnya kegiatan jam 9 ya saya jam 7 umumnya seperti anak-anak sekolah sama dulu ikut pembelajaran biar kita terlalu tinggalan banyak Oh iya iya. pembelajaran dulu. Mungkin kalau misalnya jam 9 harus sampai sini ya mungkin saya setengah 9 di sini untuk kegiatan. Setelah dari kegiatan selesai jam 10 saya kembali lagi ke sekolah. Wah, berarti kamu pakai seragam, bawa baju ganti, Iya. segala macem gitu. Hari ini tadi sekolah hari ini. Hari ini sekolah. SMA berapa? Saya SMA Kesatria 1. Tepuk tangan dong untuk sekolahnya, support banget Saya sama juga, saya siswanya. sekolah. Celeste sekolah. Tidak ada satu sekolah. Beda SMA beda. 3. SMA 3 Semarang. Semoga, Aster, luar biasa. Mungkin sama sih 11-12 sama Ariel kayak gitu. Cuman kalau saya lebih dibalancein juga, belajar tetap belajar, genre tetap genre, life skill tetap life skill. Jadi dibagi waktunya aja. Saya tiap hari bener-bener aduh Ini Celeste 24 jam, bagiannya gimana tuh? iya, jadi saya bagi waktu berapa jam untuk belajar. Saya belajar itu biasanya kalau hari biasa dari jam 7 sampai jam 4 di sekolah belajar. Setelah itu lanjut jam 7 ke jam 10 itu biasanya ada mentoring buat genre. Nanti sisanya yang waktu kosong itu saya bagi buat Celeste workout, olahraga jam berapa, CC buat belajar materi yang CC tertinggal di sekolah itu jam berapa sampai jam berapa, buat ngerjain PR jam berapa sampai jam berapa. Jadi semuanya benar-benar CC susun gitu, tiap harinya CC ada schedule karena benar-benar CC nggak pengen ada yang terlewat. Karena kan balik lagi kan role model untuk remaja, berarti bukan hanya tentang genre, tapi juga di sekolah bagaimana kita bisa menjadi role model untuk teman-teman kita, di masyarakat kita bisa jadi role model nggak tetap. Karena kan namanya role model, kita nggak bisa terpaku pada oh kamu role model untuk duta genre, berarti kamu untuk tentang genre aja, tentang perencanaan kehidupan. Padahal itu kan terkhusus untuk remaja, yang mana kita tahu kehidupan remaja sangat luas gitu, nggak hanya di situ aja. Jadinya ya harus profesional, bisa jadi role model di mana aja, kapan aja. Ini model bahkan lebih berat daripada duta pariwisata atau duta yang lain ya, kan benar-benar mencakup seluruh unsur kehidupan gitu. Namanya juga persiapan kehidupan. Kalau Ari 24 jamnya buat apa aja? Kalau saya kan juga dibagi lah. Kalau dari misalnya jam Sampai 4 9, sekolah. jam 7 misalnya jam 9 ada acara untuk sosialisasi. Ya jam 7 jam setengah 9 saya sekolah dulu. Terus habis itu kita melakukan sosialisasi. Setelah itu sosialisasi selesai, saya kembali ke sekolah. Sorenya saya lanjut les. Terus malamnya ada waktu untuk istirahat sebentar nih, untuk sholat, untuk makan. Terus dari itu prepare lagi untuk mentoring. Terus Jam malamnya 10 tadi. ya, terus malamnya saya baru istirahat. Kalau untuk waktu main sih ya mungkin di Sabtu sama Minggu. Ya kayaknya mereka nggak ada fase Benar-benar bisa bisa Yang jalan penting profesional. apa ya gitu ya. Jaga kesehatan Kesehatan. dan Betul. jaga pola tidurnya, pola makannya benar harus dijaga, karena kalau misalnya enggak ya pasti akan tumbang. Ya, makanya minum air muda sumber sehat, Bu. Karena waktu Kasar banget ini. Kaget aku latihan. Makanya itu memang ini gimana yang di air muda. kali juga Iya pernah sih. sih kayak sedikit aja sih kayak
Misalnya ini tanggal 26 mari dapat jadwal sosialisasi dari Sabtu, Jumatnya harus tumbang. Itu benar-benar udah panas, udah panik mau gimana besok Sabtu kan ada jadwal 2 jadwal buat sosialisasi. Terus Dan akhirnya pun itu juga ada tumbang di sekolahan, panas, batuk dan lain-lain. Lari sedikit lari ke rumah sakit, minta disuntik aja. ya Saya Allah. suntik, terus beri obat, malamnya udah agak mendingan, terus besoknya bisa sosialisasi. Tapi saya jangan lupa istirahat Ngotot loh ya. ya, jangan diforsir loh ya. Iya. Masih 17 Harus tahun. tahu. Boosting vitamin C aja sih. Istirahat dong minimal 7 jam, 6 jam sampai 8 jam, makan buah, jangan lupa workout. CC itu pasti workout tiap hari. CC luangin 15 menit. Kalau nggak pagi, ya berarti setelah kegiatan. Jusnya apa itu ngapain? Just ada. Terima bojol pas Bukan, jadi ada ini ya menu workout. Jadi satu round itu isinya jumping jack 45 kali. Pakai aplikasi gitu atau Enggak, Trainer? karena puji Tuhan CC punya privilege ya. Sepupu CC itu trainer. Oh, Dia ngasih CC gitu. menu, jadi bener-bener nggak yang akan capek banget. Karena kalau kita ya udah suka-suka kita kan kadang capek kan, nggak tahu pendinginannya gimana, pemanasannya gimana. Yang penting pemanasan statis dinamis, terus nanti jumping jack 45 kali, jogging 1 menit, nanti ada apa mountain climbing, ada squat. Ngerti lah. dilakuin di mana? Di rumah, Sama. di rumah. Kan di rumah. Jadi bisa fleksibel, nggak harus yang kita datang kemana. Cuman sometimes CC nggak, mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali CC bisa ke gym atau bisa ke kolam renang buat berenang. Jadi nggak bosen workoutnya itu aja gitu. Kamu nggak ada agenda ngopi-ngopi gitu, ngopi-ngobrol sama temen, ngerasani teman-teman gitu? Kayaknya hidupnya keadaan positif banget loh. Kayak nongkrong depan rumah, Oh. lihat motor lewat. Kayak sore-sore tangganya bilang, Mbak, apa Mbak? Nyirami tandurnya. Bener gak sih? Kan kayak dia ketemu jam 7 sampai jam 4 dia sekolah ya kan. Terus jam 7 malam sampai jam 10 itu mentoring kan. Berarti udah cuma ada waktu sisa 4 sampai jam 7 kan. Jam 7 kan tiap hari bedesnya. Nah itu kan pakai buat workout. Tapi ya namanya enjoy-nya orang tuh beda-beda sih ya. CC itu CC akan lakukan apa yang CC suka. Kalau CC nggak suka, CC nggak akan lakuin gitu. Dan CC walaupun tipe orang yang gitu. Itu capek, tapi karena kita suka nggak kerasa Iya, ya. benar. Oh berlaku gak jam setengah 1 overthinking itu? Itu malam juga Udah overthinking? tidur. Oh, udah tidur. Atau enggak CC biasanya gunain waktu kosong itu buat tidur. CC tuker alat tidurnya nanti, oh itu buat tidur, nanti kurang berapa jam, nanti CC tambah di malam, CC tengah malam gitu, jam 2 CC baru mulai belajar. Belajar? Oh, iya. CC belajar buat sekolah, karena kan kadang juga penyuluhan, sosialisasi itu kadang diambil di jam sekolah, yang mana sekarang udah kelas 3 juga kita kan Belajar harus materi, melaksanakan 8 fungsi keluarga. Salah satunya fungsi pendidikan. Sebagai seorang anak dan seorang pelajar juga nggak boleh meninggalkan itu kan. Nah ya udah, ketinggalan CC itu CC pelajarin sendiri di rumah karena nggak ada waktu untuk tes. Jadi ya pintar-pintar aja bagi waktu. Jadi Kamu tengah malam gitu CC belajar, jadi start tabang gerak. Namanya 8 fungsi keluarga tuh kayaknya tulang punggung doang ya. Mantap lampung doang sampai hari ini kan lampung ke pendidikan lah ya. Iya, sama pendidikan. Ngajari adik apa? Nah bisa dicek-cek nih di Oh. @forgian_Semarang. Udah lengkap banget di situ tentang genre, ada buklet-bukletnya juga. Sebenarnya tentang genre itu hal-hal yang deket sama kita kok, enggak yang aduh kok kayaknya susah banget gitu. Dapat fungsi apa aja, dapat fungsi dengan transisi apa aja. Tapi ketika kita udah melakukan itu, sebenarnya nggak usah dihafalin juga udah akan keinget sendiri gitu ketika kita melakukan itu. Gitu. Karena pola pikir dan tindakan itu berhubungan. Ketika kita dapat masukan, dapat income yang bagus dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang akhirnya itu akan bisa mengubah fakta. Kayak misalnya, Cece tuh pernah baca Sugesti gitu ya. Iya, ada orang dia masuk ke freezer yang dia tuh udah pikirannya dingin kan freezer. Heeh. Dia tulis di kertas, aku kedinginan. Terus di menit selanjutnya dia bilang lagi, aku susah bernafas. Besoknya lagi, beberapa menit lagi dia bilang lagi, sepertinya aku akan meninggal. Dan beneran besok pagi dicek
beneran meninggal. Padahal ternyata dicek freezernya mati. Oh. Ya bener-bener apa yang kita pikirkan itu bisa merubah fakta karena tadi akan merubah pikiran Manifestasi, kita, manifestasi. pikiran kita mengubah tindakan kita mengubah kebiasaan kita akan mengubah fakta itu tadi. Makanya tiap pagi tulis kaya. Iya, aku mau Heeh. manifestasi pemikiran sama tonton beneran. Kalau udah mikir bener pasti berarti aku harus kerja. Tapi makanya anak-anak mereka kayak gini tuh yang produktif, tenaganya udah habis waktu malam, jadi tidurnya tuh nyenyak, nggak sempat overthinking. Ya. Kok beda banget buat zaman aku SMA ya? Caca sama blak-blak nakal-nakal. Mereka bisa. Belum ada duta genre soalnya. Iya. Emang ada tahun berapa? 2017. 17 baru ada. Iya. Oh, cara gimana sih jadi duta genre? Kalau Nah, misalnya itu. orang pengen jadi Caranya Sell on Seven. caranya tinggal pantau aja Instagramnya Forgen Semarang At @forgen tulisannya for 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 atau FORGEN _Semarang. Nah itu pastinya akan dapat update info-info tentang pendaftaran duta genre dan beberapa tahap seleksi dan tinggal daftar aja sih. mungkin bisa spill dikit nih. Ya. Kalau misalnya mau join dulu ke Pick Ad, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena biasanya di Duta Genre itu ada syaratnya tadi daftar join di Pick Ad. dan tadi jadi jangan sebagai lupa. member atau sebagai kayak konsultan gitu atau apa daftarnya? anggota. Anggota. Ada batas umurnya dong. Ada. Ada. Masa pade paru-parunya mau daftar enggak? Pick Ad itu untuk remaja kan Kak? Yang kita tahu remaja itu usianya 10 sampai 24 tahun. Heeh. Jadi Belum nikah. benar dan Saya masih menikah. remaja. Jadi Itu apa tuh? bisa join ke PR kalau misalnya usianya di antara itu range itu dan belum menikah. Belum menikah. Oh, iya. Karena kalau misalnya 21 tahun tadi sudah menikah juga beda lagi namanya bukan Bukan remaja. remaja. Emang kamu nikah umur berapa? Oke, kalau CST sendiri, CST planningnya itu 25 baru selesai pendidikan, CST mau kerja dulu 2 tahun, baru 27 CST mau menikah. Kalau Ariel? Kalau saya 25. Kenapa? Karena dari seginya mungkin dari setelah dari menikah selesai kan anak-anaknya juga tidak berusaha ya kayak bisnis karena anaknya kan bisnis gitu kan buka bisnis terus kan juga dapat menaikkan finansialnya terus dari persiapan dari segi psikologisnya mentalnya emosionalnya kan udah benar-benar siap nih udah matang kan juga dari bagaimana cara mengatur belakang juga udah tahu karena latar belakangnya. Oke. Dan mungkin sebagai terakhir ya ini kayaknya perlu di underline juga buat anak-anak muda nih, umur usia menikah tuh atau ya secara legalnya atau di suggest tuh umur Secara berapa? Campaign yuk. Campaign ya. Campaignnya ada nih, ada campaignnya 21, 21, 25 keren. 21 bagi wanita, 25 untuk pria. 29 belum apa nih? Jadi kalau bisa diusahakan, jangan di bawah itu. Iya, Oke. Di atas itu Minimal apa? ya. minimal. Di atas itu apa? Di atas itu? Tidak apa-apa. Asalkan Matang. tadi yang elemen-elemennya tercukupi. Karena kan juga kalau misalnya di atas itu tapi elemennya belum tercukupi juga kan susah. Ya. Apa nih? Gitu. Kalau misalnya misal nih anaknya Raffi Ahmad mau nikahnya umur 20 tahun asal nanti istrinya mengandungnya di atas 21 ya is oke karena Nggak masalah. finansialnya kan udah oke nih. Oh, Ya gitu balik Langsung juga kan ada. balik lagi ke Sebenarnya kita ngomongin ekonomis nih. Karena ekonomi doang sebenarnya. juga mental gitu. Mentalnya Sebenarnya juga. elemen keluarga udah banyak banget kalau misalnya dibahas sekarang mungkin Wah. akan jadi Kayaknya makanya kalian punya Mas podcast Mesda juga ya ya? benar. Ada podcast juga. Ya, Cesta ada podcast di Instagram namanya Cemara. Cuma Cerita Remaja Bersuara. Nanti bisa cek-cek aja di Instagram Cesta. Oke. ada apa ada ma ada arwah. Enggak tahu ya. Lagi Cemara. Tahu akan alhamdulillah tak kenapa tuan ngombe kuwi. Kalau itu akan aku buat itu. IG-nya apa ya? Instagramnya Celeste di @celestewdst_. GDST ya. WDST. Kalau Ariel, Arielo, double L, KIA. Ya Ariel. Capek ya. Oke, terima kasih banyak Thank you kalian banget sudah ya. hadir di sini. Aduh, kita yang udah Banyak insight ya. tua-tua malah dapat insight banyak ya. Kayak pun udah. Kayak banget ya, ternyata yang penting banyak hal yang emang
sebenarnya harus jadi bekalku dulu ketika remaja kan buat menapaki kehidupan. Anda kan remaja tua. Enggak, saya udah pade-pade. Manggil saya empu gak apa-apa beneran. Oke. Ditutup sebagai penutup? Oke, sebagai penutup hari ini apa ya mestinya? Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai kalian ya, bukan kita, sorry. Teman-teman yang masih remaja mungkin bisa DM ke Ariel atau ke Celeste buat tanya-tanya kalau memang pengen keadaan lebih ketata lagi ya kan, dengan rambu-rambu yang mereka sosialisasikan itu ya, seperti apa, ada teriak KR, ada di transisi remaja itu juga penting buat diketahui sama remaja biar nantinya lebih lancar kehidupan, lancar lebih matang lagi, berencana depan dengan baik. Seperti teman-teman saya, seperti Ucup dan saya yang Bodro yang sedikit kebablasan. Jadi ingat, muda cuma sekali. Muda cuma sekali. Tua pun juga cuma sekali. Jadi jangan sampai tuanya ini nanti rugi karena mudanya tidak terencana, begitu ya. Oke, ada Ariel sama Celeste mau pesan sama teman-teman juga nggak? Oke, kalau dari aku sendiri sih hindari untuk pernikahan dini ya, karena dari pernikahan dini banyaknya kasus-kasus yang bermunculan di Kota Semarang, dari kasus stunting, EPS, dan banyaknya kemiskinan di Kota Semarang. Makanya untuk remaja sekarang stop untuk nikah dini. Kalau CSC sih singkat aja teman-teman, benar tadi katanya Mbaknya, remaja itu hanya sekali, Kak Heni ya. Remaja itu hanya sekali teman-teman. Jangan sampai kita menyanyiakan itu, karena di saat kita menyanyiakan itu takutnya nanti kita menyesal di kemudian hari, yang mana tadi kita udah menceritakan apa aja sih kerugiannya, gimana cara mencegahnya. Sebenarnya kalian semua tahu apa yang harus kalian lakukan, dimulai dari diri kalian. Intinya mau dulu, ketika kalian udah mau pasti semuanya akan berjalan kok, pelan-pelan akan berjalan. Kebiasaan, pola pikir merubah kebiasaan tadi teman-teman. Jadi dimulai dari pola pikir dulu. Oh, pola pikir kita harus positif, nanti kegiatan kita juga akan positif, kegiatan kita akan positif, akhirnya kita akan menghasilkan hal yang positif juga. Jadi intinya remaja itu bisa, teens can be gitu. Remaja itu bisa menjadi contoh, remaja itu bisa jadi role model. Jadi gunain waktu kalian aja sih, jangan sampai terbuang sia-sia dan jatuh ke triad KRR itu tadi. Lewati 5 masa transisinya dengan baik. Oke, thank you banget ya buat Ariel sama Celeste yang udah mau main ke kopi ya kan, yang kita dapat, dan kita harus pamit hari ini kan. Iya. Thank you so much udah nonton kita selama sejam. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian. Saya Heni Normalita. Saya Ariel. Saya Celeste Widya Stuti. Dan saya Dani, mengasih tim motivational quote. Abis dinaikkan kita sekarang dijatuhkan, silakan. Saya tak mungkin. Oke, kayak kata Ariel tadi ya, hindari pernikahan dini. Buat teman-teman mbak-mbak, mas-mas remaja di Semarang, hindari pernikahan dini. Karena kamu bukan Syahrul Gunawan ataupun Agnes Monica. Iya. Terima kasih Kak. Kayaknya mereka nggak nonton di sinetronnya. Ketuanya. Kenapa Kak? Pernikahan dini. Nggak tahu ya? Ada lagi ya kan? Pernikahan. Iya, itu soundtracknya. Kayak sempat nonton iklannya doang deh. Nggak mungkin lah, nggak mungkin kamu ceritanya. Mana mungkin. Itu kan yang di namanya Tahu. RCTI, ini RCTI ya? tapi kan To be honest, aku nggak nonton. sesi-sesinya kan kayak gitu kan Iya, ya? iya, Kayak iya. yang nangis gitu kan.